Alright, welcome back with me, Ryan. Apa kabar ya, gengs? Akhirnya gue bisa syuting di studio ini lagi. Kemarin 3 bulan di rumah aja, tapi akhirnya sekarang udah bisa balik ke sini lagi. So, welcome to John's YouTube channel, dan kita akan ngomongin 5 tips jadi cowok ganteng, cowok kece, atau cowok keren, you name it. Yes, jadi mau cowok ganteng, cowok keren, cowok kece, apa aja lah, terserah. Yang penting jadi cowok yang bagus gitu, cowok yang berkualitas gitu ya. Jadi kira-kira apa aja sih tips-tipsnya atau kriterianya gitu, atau cara-caranya gitu. Jadi gue akan share ada 5 di sini yang sudah gue persiapkan. Nanti mungkin kalian bisa tambahin juga nih di komen-komen bawah, kira-kira tambah-tambah lain gak sih cowok-cowok yang keren itu seperti apa. Kalau mungkin kalau cewek-cewek juga nih nonton, boleh banget lo di share di bawah nanti di komen ya. Menurut kalian atau kalian melihat seorang lelaki yang keren itu atau yang macho itu seperti apa sih, dari apanya yang kalian lihat. Oke, dan sebelumnya jangan lupa juga di subscribe dulu dong, di subscribe. Here we go, 3, 2, 1. Thank you so much. Kita langsung masuk yang pertama. Yang pertama adalah self confidence, percaya diri. Itu penting banget ya, apalagi buat seorang cowok. The most important thing, self confidence. Kenapa? Udah pasti kalau kita nggak punya self confidence yang bagus, kita akan terlihat atau kita dilihat orang juga nggak enak lah. Jadi orang yang minderan, ya kan? Terus juga yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang, tidak bisa berani tampil. Dan itu semua pasti kalau buat gue pribadi, based on my experience, karena kan gue basicnya, gue ini basicnya orang yang dulu ya introvert banget, super introvert. Kalau sekarang gue udah tes, gue 50-50. Jadi gue bisa beradaptasi lah di lingkungan. Kadang-kadang introvert gue muncul, kadang-kadang gue bisa menjadi seorang yang lebih tidak extrovert banget, tapi lebih aktif gitu ya. Lebih keluar lah dari jati diri gue sebenarnya. Gue tuh dulu tipe orang yang pemalu, udah introvert, pemalu, minderan, and then gue juga tidak enakan sama orang. Tuh, 4 paket lengkap. Inilah seorang Ryan zaman dulu. Tapi akhirnya gue sudah along the way sampai saat ini bisa berubah. Dengan cara gimana? Baik nanya, gue paksa aja, paksa keluar, ketemu orang, paksa datang ke event, paksa ketemu dengan atau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang baru, paksa berani tampil. Jadi semua harus dipaksa gitu. Contohnya juga salah satunya dengan buat YouTube channel ini adalah salah satu platform gue, tujuan gue untuk melatih gue berbicara, melatih kepercayaan diri gue. Ini juga salah satunya. Pertama kali tahun 2008 gue juga masuk modeling, itu juga untuk melatih self confidence gue, biar gue percaya diri aja deh gitu. Jadi itu semua gue paksa, semua keluar dari comfort zone gitu. Dan pasti juga kalau kita punya self confidence yang baik, itu kita bisa berkomunikasi juga dengan orang jauh lebih baik pastinya. Lah, kenapa Ji? Apa hubungannya komunikasi sama cowok keren atau cowok ganteng? Berhubungan banget bro. Jadi gini, kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, ini akan jadi seperti kalau gue analogikan bola salju yang menggelinding, ya kan? Kalau bola salju dari atas menggelinding, makin lama makin ke bawah kan makin tebal, makin besar. Itu sama. Dengan kita bisa berkomunikasi dengan orang, kita akan bisa berhubungan baik, atau kita bisa membina hubungan dengan banyak orang. Dan pastinya ketika kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang, kita juga tahu gimana caranya menempatkan diri ketika ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda karakternya. Dan di sini kalau kita bisa bisa mengerti ilmu komunikasi dengan rasa percaya diri yang baik, itu orang pasti akan enak gitu melihat kita. Mungkin kalian bisa lihat juga gitu, ketika kalian ketemu sama orang ya, pernah pasti gue rasa orang ini nggak ganteng, orang ini nggak keren gitu. Tapi ketika lo ngobrol sama dia, enak banget, bener nggak? Enak banget, dia percaya diri, dia bisa ngobrol dengan baik sama lu. Dan ini nyambung ke tips yang nomor 2, yaitu ketika kita bisa percaya diri, kita harus bisa juga menguasai diri. Yes, overconfidence itu nggak bagus. Pokoknya segala sesuatu yang over itu tidak bagus. Segala sesuatu yang harus cukup, harus balance ya. Sama aja kayak terlalu banyak makan, over makan, gendut ya kan, berlemak gitu. Jadi overtraining, terlalu banyak latihan, sakit, otot juga nggak jadi gitu. Jadi segala sesuatu yang over itu pasti nggak bagus. Sama juga dengan percaya diri. Jadi yang kedua menurut gue adalah soal menguasai diri gitu. Kadang-kadang juga kalau kita tidak bisa menguasai diri,
orang malah ilfeel, ya kan? Tadi gue kasih contoh, lu pasti pernah ketemu orang yang nggak ganteng, nggak keren, tapi enak banget gitu diajak ngobrolnya. Ketika kalian ngobrol tuh enak gitu, klik gitu, frekuensi sama gitu. Ya karena dia bisa berkomunikasi dengan baik, percaya diri, dan dia bisa menguasai diri. Tapi kalau dia tidak bisa menguasai diri, lo akan jadi ilfeel. Gue yakin banget gitu. Kenapa? Karena menguasai diri dalam banyak hal ya. Misalnya dalam hal berbicara, kita harus bisa menguasai diri, apa yang keluar dari mulut kita harus bisa menempatkan diri kita di mana, ngobrol dengan siapa, lebih tua, lebih senior, atau seangkatan kita, atau mungkin lebih muda, posisinya gimana gitu. Kita harus tahu, bisa menguasai diri kita, batasan diri kita. Yang kedua adalah kita bisa menguasai diri juga dalam bertindak gitu, dengan arti kata tidak gegabah, tidak gerasak gerusuk gitu. Jadi cowok-cowok kece, cowok-cowok keren harus bisa menguasai diri dalam bertindak. And then contohnya apa lagi ya? Menguasai diri untuk tidak self-centris, atau enggak gue. Ketemu orang ngomong gue. Itu jadi egois banget jatuhnya gitu. Jadi orang pasti akan ilfeel juga. And then saat ngobrol sama orang juga harus bisa menguasai diri untuk nggak nyerocos terus. Ini benar banget. Ketika kalian ngobrol sama orang, ya kan, pasti juga kalian pernah experience atau ketemu orang banyak, bahkan mereka tidak bisa ngontrol, apalagi orang-orang yang extrovert nih, suka nyerocos mulu. Terus kayak kita mau balikin atau kita mau ungkapin apa pikiran kita, pendapat kita, atau kita mau cerita, belum kelar dipotong lagi. Jatuhnya lu ilfil kan, pasti nggak pengen ngobrol lagi sama dia kan. Nah itu dia, menguasai diri itu penting. Yang lain, menguasai diri dari nafsu juga penting, dari nafsu belanja, nafsu makan, itu juga penting banget gitu ya. Jadi percaya diri dan juga menguasai diri. And then yang ketiga adalah merawat diri. Yes, penting banget sekarang buat cowok-cowok zaman sekarang itu harus bisa merawat diri. Kenapa? Well, ya kalau kayak zaman dulu, zaman gue SMP juga katanya kalau cowok-cowok di saat itu ya, paradigmanya cowok-cowok yang merawat diri tuh kayak begitu ya kan. Nah buat cewek-cewek juga nih, gue bisa tanya nih di sini, bisa jawab juga ya. Buat kalian pengen lebih suka ya cowok-cowok yang bau atau yang wangi? Kan kalau kita wangi berarti pakai parfum, itu kan salah satu merawat diri, bener kan? Nah terus juga cowok-cowok yang dekil atau yang bersih? Silahkan dijawab. Cukup menjawab itu aja, itu akan membuktikan kalau saat ini cowok-cowok itu penting banget merawat diri, selain untuk menarik perhatian dari wanita, oke? Dan tapi juga dalam hal pekerjaan juga sama aja. Sekarang ya kalau kita mau bekerja itu persaingannya banyak banget, populasi manusia itu banyak banget, persaingan kita di dunia usaha, atau bukan usaha aja, kantoran tuh banyak banget. Apalagi kalau yang bekerja di bagian yang marketing lah, yang sales lah, yang bagian decision maker, yang dia mesti ketemu klien, mesti dealing sama klien, penampilan itu pasti dilihat banget. Ketika kalian ngajuin CV juga ke kantor ya kan, tuh banyak banget numpuk ya. Gue yakin pasti yang dilihat pertama adalah looks-nya, foto kalian. Dilihat foto kalian, kalau tidak menarik langsung disingkirin gitu. Kalau yang menarik dilihat dulu, baru dari resumenya, dari latar belakangnya seperti apa, nanti baru ini masuk atau enggak gitu loh. Jadi semua tuh pasti terlihatnya fisik. Ketika kita ketemu sama orang, pertama kali juga yang dilihat adalah fisik. Pastilah, kita nggak bisa bohong, judgement orang tuh pasti dari fisik. Makanya itu pertama kali fisik kita ini penting banget untuk kita jaga gitu. Tidak harus ganteng, tidak harus cantik, karena itu semua relatif. Ada yang bilang cantik tapi orang lain bisa bilang juga itu nggak cantik. Ada yang bilang ganteng tapi orang lain nggak bisa bilang ganteng. Jadi itu relatif. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa merawat diri, membuat penampilan kita lebih menarik atau lebih terawat aja. Itu penting ya, merawat diri. And then yang keempat adalah gain muscle. Yes, bukan berarti harus punya badan yang gede-gede yang kayak bodybuilder, kayak The Rock gitu. No, enggak lah gitu. Karena enggak semua orang, gue pun juga gak suka lah badan-badan gitu. Gue suka melihat orang-orang badan-badan keren, kayak wah gila nih orang, pas perjuangannya, prosesnya keren banget nih, bisa melalui proses yang segitu panjang sampai badan gede-gede gitu. Gue orang yang sangat menghargai proses gitu. Tapi kalau gue punya badan seperti itu, kayaknya enggak deh gitu. Kalau gue lebih suka yang badan-badan gue begini-gini aja lah, lean aja. Kalau pakai baju kelihatan kurus, kalau misalnya nggak pakai baju itu kayak ada bentuknya seperti itu. Jadi yang lean, gue lebih suka kayak gitu. Nah maksud gue di sini gain muscle adalah kalau cowok itu kan memang ditakdirkan atau diciptakan dengan badan yang bisa berbentuk muscular, right? Gitu. Jadi kalau menurut gue kurus banget, tulang kering kayak gue dulu, gue aja masih jelek banget gitu. Kalau gue merasa diri gue jelek banget dulu gitu. Tapi yang terlalu gemuk juga kan pasti orang lebih tertarik melihat orang-orang yang badannya ideal lah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga orang-orang yang dia ini tertarik atau suka dengan badan-badan yang bertubuh lebih besar kayak gitu. Itu ada juga gitu. Tapi secara general, secara umum
Gue yakin dari lingkungan gue juga teman-teman gue pasti lebih banyak melihat ya, lebih suka melihat yang badan-badan cowok itu yang ideal lah. Makanya itu sekarang kan banyak banget orang-orang cowok dan cewek pingin banget mencapai badan yang ideal ya kan, yang dia kurus pingin yang lebih menambah berat badan, yang gemuk pengen yang kurusin, itu udah manusiawi. Makanya itu gain muscle itu penting, bukan muscle otot-otot gede sekali lagi, yang penting ada bentuknya aja gitu. Kalau enggak, setidaknya postur tubuh kita itu bisa lebih baik atau di posisi yang sebenarnya lah gitu. Jadi nggak kayak bongkok banget gitu. Jadi kayak postur tubuhnya dibenerin gitu setidaknya, kalau emang kita nggak mau badannya berotot gitu ya. Ini postur tubuhnya tegak, pede gitu, percaya diri, jangan bongkok begini. Karena orang lebih menarik melihat orang yang tegak, percaya diri gitu badannya. Oke, jangan ceking-ceking banget, trust me, gue dulu ceking banget. And then yang terakhir, the fifth adalah, pasti udah bisa tahu, konten gue kan juga ngomongin soal fashion, pasti berpenampilan menarik. Iya, berpenampilan menarik gak harus yang heboh-heboh barang-barang branded. No, ini gue pakai kaos aja, bukan barang branded. Ini produk lokal loh, anyway yang gue pakai. Tuh, produk lokal, cuttingannya bagus, bahannya bagus, gue suka juga. Dan simple banget, gue cuma pakai kaos hitam, jam tangan hitam, terus juga ini gue lagi pakai celana jeans pendek juga. Maksud gue berpenampilan menarik tuh bukan harus yang fashionable, yang berlayer-layer, yang heboh-heboh, yang terus yang harus ada mereknya Supreme, sepatunya harus Yeezy, ya kan? Jam tangannya Richard Mille. gak harus begitu, maksudnya apa adanya aja. Cuman kalau berpenampilan menarik, gue mungkin lebih emphasize ke cuttingan kita sih, cuttingan baju kita yang pas lah dengan badan kita, kayak begitu ya. Terus juga perpaduan warna, mix and match-nya yang pas juga, kayak begitu. Terus yang sesuai dengan karakter kita lah gitu. Jadi orang-orang juga melihat kita enak gitu, dan juga kita harus tahu menempatkan posisi kita pakai baju seperti apa di dalam acara apa atau dalam situasi apa gitu. Jangan sampai kita ke acara-acara yang lebih formal, bukan formal banget sih, maksudnya kayak semi formal, tapi kita datang kucuk-kucuk pakai jeans yang belel ya kan, yang berlobang-lobang kayak gitu, janganlah gitu. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana, apa kita lagi di mana, menggunakan baju seperti apa, pakaian baju yang menarik lah, yang tepat gitu. Dah, gitu aja sih 5 tips dari gue. Kalau kalian tadi mungkin boleh tambahin yang menurut kalian ada yang kurang, pasti banyak banget tips-tipsnya. Ini gue 5 doang dari gue. Silahkan tulis di bawah ini buat cowok-cowok menurut kalian apa aja, kita bisa share. Buat cewek-cewek juga please tulis di bawah, jadi kita bisa tahu apa sih yang cewek pengen lihat dari cowok itu, ya kan, di bawah ini bisa banget. Thank you so much guys buat udah nonton video ini, and then jangan lupa di follow Instagram gue, there you go, and then TikTok, iya sekarang anak TikTok ya, there you go. Gue TikTok nggak terlalu aktif setiap hari, tapi gue masih suka upload juga buat TikTok pastinya ya. So Instagram and TikTok dan juga this channel. Thank you so much for watching. The like, comment, subscribe pastinya. Thank you guys. Always be careful, coach your best. I'll see you next video. Bye. Stay safe.